Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Melihat ini, Tianxia melangkah maju dengan pedang di tangan, dan mereka berdua langsung menuju ke arah Penatua Zuo Blind. Penatua buta Zuo sedikit mengernyit. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan kalah. Tapi sekarang dia berbalik dan lari, dia sedikit khawatir dengan wajahnya. Tepat ketika Penatua Zuo buta tidak tahu apakah harus melawan atau melarikan diri, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. "Siapa kamu? Kamu benar-benar menyerang Zuo Blind?" tanya tetua buta kanan, melambaikan tangan dan memaksa Tian Luo dan Tian Sha mundur. Ketika Tian Luo Tianxia melihat Penatua Zuo buta datang untuk membantu, dia segera mundur dan melihat ke arah Penatua buta kanan. Ketika tetua buta dari kiri melihat tetua buta dari kanan datang, semua pikiran untuk melarikan diri terhapuskan. Dia segera menunjuk ke arah Tian Luo dengan arogan dan berkata, "Cucu, apakah kamu tidak akan merobek mulutku? Berdiri di sini, jangan bergerak, datang ke sini jika Anda bisa, ayo, ayo." Penatua Zuo Blind mengangkat jarinya ke arah Tian Luo, dengan rasa provokasi yang kuat. "Blind Zuo, jangan selalu membuat masalah dengan kucing dan anjing." Wanita tertua menyuruhku untuk tidak menimbulkan masalah. Elder Blind Right sangat marah saat melihat Elder Blind Zuo bertingkah seperti ini. "Blind Right, aku tidak menimbulkan masalah apapun. Kedua cucu ini berasal dari Demon Ceiling Alliance dan mereka melukai penjaga wanita tertua. Bisakah kamu mengampuni mereka?" kata Penatua Blind Zuo. "Apa, orang-orang dari Demon Ceiling Alliance? Persetan dia." Tetua buta itu melompat, mengambil pedang spiritual dari udara, dan menyerang Tianxia dan Tian Luo. Penatua buta Zuo tersenyum dan bergegas maju. Tianxia dan Tian Luo bingung. Dia tidak mengerti mengapa kedua orang ini sangat membenci aliansi penyegel iblis. Mereka awalnya ingin menggunakan Demon Ceiling Alliance untuk menakut-nakuti satu sama lain, tapi sekarang mereka langsung membuat marah satu sama lain. Melihat ini, Tianxia segera mengeluarkan slip giok yang menyampaikan pesan tersebut dan mulai memindahkan bala bantuan. Dia tahu kalau mereka berdua sama sekali bukan tandingannya. Tian Luo Tianxia mundur saat bertarung, tidak ingin bertarung. Tapi tetua Zuo yang buta dan tetua kanan yang buta itu seperti plester kulit anjing, membungkus kedua orang itu dengan erat. Jarak dekat berlanjut. Lanjutan. Di medan perang antara dewa dan iblis. Chen Ping mengikuti Lin Keting dan memimpin semua orang untuk terus bergerak maju di medan perang para dewa dan iblis. Setelah melewati lembah, mata semua orang berubah menjadi hamparan putih yang luas, dan hamparan salju tak berujung muncul. Melihat pemandangan ini, semua orang mengerutkan kening. Tidak lama setelah saya datang ke sini, saya merasakan beberapa keistimewaan daerah. Mungkinkah ini halusinasi? Kekuatan kita telah disegel sekarang. Bahkan jika itu hanya ilusi kecil, kita mungkin tidak dapat melepaskan diri dan terjebak di dalam. Bagaimana mungkin ada beberapa orang muncul di reruntuhan kecil? Bagaimana dengan gaya daerahnya? Pria tua di antara kerumunan itu berkata dengan bingung. "Ini bukan ilusi." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Bagaimana kamu tahu itu bukan ilusi?" Orang tua itu memandang Chen Ping dengan heran. "Karena saya adalah seorang ahli formasi, bahkan tanpa kekuatan spiritual, formasi biasa tidak dapat lepas dari pandangan saya sama sekali," kata Chen Ping jujur. "Master Arai." Semua orang sangat terkejut mendengar bahwa Chen Ping adalah seorang Master Arai. Lagi pula, di dunia para dewa dan manusia, penyihir formasi juga sangat langka. Lihat, ada jejak kaki di salju. Apakah ada yang pernah ke sini sejak lama? Petik 2. Semua orang bergegas dan menemukan sederet jejak kaki di atas salju. Namun, diperkirakan sebagian jejak kaki tersebut sudah lama terkubur oleh salju. Jejak kakinya sudah tidak jelas lagi.
Sepertinya seseorang sudah lama berada di sini. Saya khawatir akan sulit bagi kita untuk menemukan harta karun itu sekarang. Orang tua itu menghela nafas, dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Jika seseorang masuk terlebih dahulu, sebagian harta juga akan diambil oleh pihak lain. Ketika orang lain mendengar ini, mereka juga sangat kecewa. Itu belum tentu benar. Bukankah kita baru saja mendapatkan 3 senjata ajaib dari patung batu itu? Bahkan jika seseorang masuk, tidak mungkin menemukan semua harta karun itu. Lin Keting buru-buru menghibur. Nona Lin benar. Bahkan jika seseorang masuk, tidak mungkin menemukan semua harta karun. Jangan berkecil hati. Chen Ping juga menyemangati semuanya. Petik 2. Ya, jangan berkecil hati. Kita semua ada di sini. Kita harus terus mencari. Seseorang menggemakan Chen Ping dan Lin Keting. Segera semangat juang semua orang pulih, dan kelompok itu menginjak salju dan melangkah ke padang salju yang luas. Karena mereka tidak memiliki kekuatan spiritual, semua orang berjalan sangat lambat di salju, dan itu sangat sulit. Namun bagi Chen Ping, hal itu tidak berdampak sama sekali. Angin dingin yang menggigit membuat banyak orang menggigil. Para biksu yang berada di alam kesengsaraan tidak mampu menahan hawa dingin yang parah. Tidak ada yang akan percaya jika mereka menceritakannya, tapi itulah yang terjadi di sini. Kita sudah menjadi manusia biasa. Sulit sekali menahan angin dingin hanya dengan mengandalkan panas tubuh dan pakaian. Bahkan Zhu Qingxiu, seorang biksu Mahayana, melipat tangannya di depan dada dan tubuhnya sedikit gemetar. Pakailah. Chen Ping melepas mantelnya dan menyerahkannya kepada Zhu Qingxiu. Bahkan jika dia melepas pakaiannya, tubuh Chen Ping dapat menahan hawa dingin yang parah. Zhu Qingxiu melirik Chen Ping dan tidak menolak, malah mengambil pakaian itu dan memakainya. Aku tidak tahu, kamu cukup simpatik. Aku juga perempuan, kenapa kamu tidak memberiku sesuatu untuk dipakai? Lin Keting menghampiri Chen Ping dan bertanya dengan bercanda. Chen Ping melirik Lin Keting, tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak kedinginan. Jika kamu kedinginan, aku bisa memakai celanamu. Seperti yang dikatakan Chen Ping, dia sebenarnya ingin melepas celananya. Hentikan, siapa yang memakai celanamu? Tidak tahu malu melepas celanamu di depan perempuan. Lin Keting memutar matanya ke arah Chen Ping, berbalik dan mempercepat. Chen Ping tersenyum ringan. Tentu saja dia tidak bisa melepas celananya, dia hanya menggoda Lin Keting. Lin Keting sangat kuat, dan kekuatan di belakangnya juga menakutkan, tetapi dia seperti kertas kosong dan jelas memiliki sedikit pengalaman dalam masyarakat. Setelah berjalan agak jauh, akhirnya, beberapa suara keras terdengar dari atas kepala. Chen Ping mendongak dan menemukan 2 burung besar berputar-putar di langit. Kedua burung tersebut memiliki bulu berwarna putih, dan bagian atas kepalanya memang berwarna merah darah. Tangisan itu terdengar sedikit menakutkan, sedikit kasar, dan tidak enak didengar. Banyak orang yang menjadi gugup saat melihat kedua burung tersebut. Jika kedua burung ini menyerang mereka, akan berbahaya. Sekarang mereka adalah manusia biasa, siapa yang bisa menghadapi 2 burung besar ini? Semuanya, tolong jangan terlalu gugup. Ini Baiyu. Jika kita tidak memprovokasi mereka, mereka tidak akan menyerang. Dan Baiyu ini sangat ramah kepada orang-orang. Beri mereka makanan saja, dikatakan. Chen Ping memandang Lin Keting dengan kebingungan di wajahnya. Dia tidak mengerti bagaimana Lin Keting mengetahui begitu banyak hal tentang medan perang antara dewa dan iblis. Memikirkan jejak kaki tadi, seseorang telah masuk sebelumnya. Mungkinkah Lin Keting pernah ke sini sebelumnya? Tetapi jika Anda pernah ke sini sekali, mengapa Anda ingin melakukannya lagi? Chen Ping sedikit bingung, tetapi pada saat ini Lin Keting mengeluarkan batu roh dan melemparkannya dengan keras. Kedua burung gagak bulu putih itu menjerit dan mulai memperebutkannya, dan kemudian seekor burung gagak bulu putih menelan batu roh itu dalam satu tegukan. Burung jenis ini benar-benar memakan batu spiritual. Chen Ping sangat terkejut.
Lin Keting mengabaikan Chen Ping dan terus melemparkan batu spiritual ke udara. Dua burung gagak berbulu putih melayang di atas kepala Lin Keting sambil berteriak penuh semangat. Segera, Lin Keting tidak lagi melemparkan batu roh itu ke udara, tetapi melemparkannya langsung ke salju. Dua burung gagak berbulu putih pun mengepakkan sayapnya dan mendarat, lalu mematuk tanah. Lin Keting melangkah maju perlahan, lalu dengan lembut membelai bulu Bai Yu. Bai Yu bahkan tidak mengelak, dan memang sangat dekat dengan manusia. Ketika Chen Ping melihat ini, dia juga ingin menyentuh burung gagak bulu putih. Jangan menyentuhnya. Kamu harus memberi mereka batu spiritual sebelum menyentuhnya, jika tidak mereka akan menganggapmu sebagai penyerang. Chen Ping berhenti sejenak, tapi dia tidak memberi Bai Yu batu roh, tapi terus mendekati Bai Yu. Melihat Chen Ping tidak mendengarkannya, Lin Keting berkata dengan marah, "Kalian, jika kamu masih tidak mendengarkan setelah aku memperingatkanmu, Bai Yu akan menyerangmu nanti, jangan menangis." Chen Ping hanya tersenyum, lalu melanjutkan mendekati burung gagak bulu putih. Ketika mereka hanya berjarak beberapa meter dari gagak berbulu putih, kedua gagak berbulu putih itu menjadi waspada dan menatap Chen Ping saat mereka mendekat, mereka hendak menyerang. Lin Keting menonton dari pinggir lapangan, dia ingin melihat Chen Ping diserang oleh Bai Yu. Tapi saat Chen Ping semakin dekat dengan gagak bulu putih, aura garis keturunan naga di tubuhnya mulai keluar perlahan. Meskipun berbagai kekuatan di tubuh Chen Ping telah ditekan, tidak ada cara untuk menekan aura darahnya sendiri. Segera setelah aura garis keturunan naga dilepaskan, kedua burung gagak bulu putih itu tiba-tiba menjadi ketakutan karena kewaspadaan, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Chen Ping mendekati Bai Yu, lalu mengulurkan tangannya dan mulai membelainya. Raja bulu putih jinak seperti domba kecil, tidak berani bergerak. Dua burung gagak berbulu putih, tidak peduli yang mana yang disentuh Chen Ping, dia tidak berani bergerak. Saat ini, Lin Keting sedang bingung. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping melakukannya. Yang lain melihat bahwa Chen Ping tidak memberi makan batu roh, dan Bai Yu juga membiarkannya mengelusnya, jadi mereka ingin mencobanya juga. Tapi begitu dia mendekat, Bai Yu berteriak dan melancarkan serangan, membuat biksu itu sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri. "Kembalilah," teriak Chen Ping, dan Bai Yu, yang melancarkan serangan, sangat patuh. Saat ini, semua orang juga bingung. Mereka tidak mengerti bagaimana kedua burung gagak bulu putih ini bisa mendengarkan kata-kata Chen Ping. Saya melihat Chen Ping, dalam kebingungan semua orang, langsung menunggangi seekor gagak bulu putih, dan kemudian dengan panggilan lembut, gagak bulu putih itu langsung naik ke langit. Duduk di atas burung gagak bulu putih, Chen Ping dapat melihat lebih tinggi dan lebih jauh. Lin Keting menyaksikan dengan kaget saat Bai Yu membawa Chen Ping terbang, dan keinginannya untuk menang muncul di dalam hatinya, jadi dia menuju ke arah Bai Yu yang lain. Dia juga ingin menunggangi Bai Yu dan membiarkan Bai Yu membawanya ke langit. Namun Lin Keting mencoba beberapa kali, namun ditolak oleh Bai Yu. "Kamu burung besar, aku memberimu begitu banyak batu spiritual, mengapa kamu hanya membiarkan aku mengelusnya dan tidak menungganginya?" Lin Keting menatap gagak berbulu putih itu dengan marah dan berteriak. "Biarkan dia naik," teriak Chen Ping di udara menuju Bai Yu di bawah tanah. Mendengar teriakan Chen Ping, Bai Yu perlahan berbaring dan membiarkan Lin Keting menungganginya. Dua burung gagak berbulu putih, membawa Chen Ping dan Lin Keting, melayang di udara. Semua orang menunduk karena iri. Jika kekuatan mereka tidak ditekan, mereka semua bisa terbang di udara, dan itu tidak perlu membuat iri. Namun, di medan pertempuran antara dewa dan iblis ini, kekuatan semua orang ditekan. Belum lagi terbang, bahkan berjalan dalam waktu lama pun membuat mereka lelah. Lin Keting duduk di atas Bai Yu, memandang Chen Ping dan bertanya, "Ada apa denganmu? Mengapa Bai Yu mendengarkanmu?" "Bagaimana saya tahu? Mungkin karena dia melihat saya lebih dekat."
Mustahil baginya untuk memberitahu Lin Keting tentang garis keturunan naganya. Omong kosong. Lin Keting memutar matanya ke arah Chen Ping. Kalau begitu katakan padaku, kenapa kamu sepertinya tahu segalanya di medan perang para dewa dan iblis? Kamu bahkan tahu kepribadian Bai Yu ini. Apakah kamu sudah lama memasuki medan perang para dewa dan iblis ini? Chen Ping memandang Lin Keting dan bertanya. Dia sangat penasaran dengan identitas Lin Keting. Aku tidak akan memberitahumu. Lin Keting tersenyum, lalu duduk di atas Bai Yu dan bergegas ke depan.